Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. Adapun pembahasan ini memiliki 4 pembahasan. Yang pertama, latar belakang sarana prasarana. Yang kedua, pengertian tentang sarana prasarana. Yang ketiga, permasalahan sarana prasarana di sekolah dasar. Dan yang terakhir, solusi untuk mengatasi permasalahan dari sarana prasarana tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama, menurut Mulyasa tahun 2003, sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian sarana prasarana menurut Barnawi tahun 2012, bahwa prasarana atau fasilitas pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Contohnya gedung, halaman, taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian prasarana menurut Mulyono tahun 2009. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Jadi, dari ketiga pengertian sarana dan prasarana dapat kita simpulkan, yaitu secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, komponen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut keputusan Menteri P dan K nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu tentang bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan alat, alat peraga, dan laboratorium. Yang ketiga, media pendidikan seperti audio dan audiovisual. Menurut Mardita tahun 2009. Selanjutnya yaitu peran penting sarana dan prasarana bagi pembelajaran. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan atau intelijensi yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau siswa yang tertinggal. Bagi guru, peran penting sarana prasarana sendiri akan membantu dengan dukungan fasilitas adanya sarpras tersebut. Permasalahan pendidikan tentang sarana dan prasarana di sekolah dasar ada 5. Yang pertama, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, perawatan yang keburuk. Yang ketiga, sarana dan prasarana di sekolah yang rusak. Yang keempat, kenakalan peserta didik dan perilaku. Yang keempat, alokasi dana terhambat. Kita akan membahas poin pertama, yaitu
Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Tidak meratanya sarana dan prasarana terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan mutu pendidikan. Banyak peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan fasilitas yang ada di sekolah terpencil. Yang kedua, perawatan yang buruk. Minimnya perhatian sekolah tentang bagaimana perawatan atau maintenance sarana prasarana yang telah diberikan, sikap acuh tak acuh, tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Akibatnya, para peserta didik tidak nyaman menggunakan fasilitas karena kondisinya banyak yang rusak. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana di sekolah rusak. Sarana dan prasarana di sekolah yang rusak dikarenakan adanya tangan-tangan yang tidak bisa menjaga atau merawat, sehingga fasilitas kegiatan belajar mengajar sungguh jauh dari kata layak gedung kelas, seperti kelas bocor, bangku sekolah rusak, pagar sekolah jebol, hingga tidak adanya toilet yang membuat penghalang bagi siswa untuk belajar dengan nyaman. Dan ditambah lagi dengan kurangnya tenaga pengajar yang profesional. Yang keempat yaitu adanya kenakalan peserta didik dan perilaku. Yang dimaksud kenakalan peserta didik dan perilaku yaitu adanya peserta didik yang jahil atau tidak bisa merawat dengan baik. Sarana pendidikan yang dimaksud di sini bukan hanya laboratorium, perpustakaan atau peralatan edukatif saja, tetapi juga sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. Permasalahan yang ditemukan adalah kurang adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki sarana prasarana tersebut, sehingga sarana prasarana yang telah disediakan cepat rusak bahkan sampai hilang. Yang terakhir yaitu alokasi dana terhambat. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana administrasi sekolah membuat sarana dan prasarana sekolah tidak terwujud, sehingga dengan harapan adanya permainan uang dalam administrasi membuat pendidikan semakin tidak cepat mencapai titik keberhasilan. Itulah permasalahan pendidikan tentang sarana dan prasarana sekolah di sekolah dasar. Dan selanjutnya yaitu ada solusi dari permasalahan tersebut. Dari solusi poin pertama, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Solusinya yaitu menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Untuk permasalahan yang nomor 2 yaitu tentang adanya perawatan yang buruk, maka solusi yang diberikan yaitu semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam menjaga sarana dan prasarana yang ada. Misalnya, membuat peraturan tata tertib penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Permasalahan yang ketiga, sarana dan prasarana di sekolah rusak. Solusinya yaitu bantuan dari orang tua murid dan peran komite sekolah yang aktif membantu mencarikan dana. Permasalahan yang keempat yaitu kenakalan peserta didik dan perilaku. Solusinya yaitu pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada peserta didik akan pentingnya menjaga sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu permasalahan tentang alokasi dana terhambat. Jadi untuk solusi alokasi dana terhambat yaitu adanya koordinasi yang tepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil atau terpelosok sekalipun, sehingga tidak terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.